Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Pada pertemuan terdahulu saya telah memberi tugas yang pertama, membuat gagasan pokok dalam sebuah paragraf, dan yang kedua, membuat ringkasan dalam beberapa paragraf. Pada tugas yang pertama, gagasan pokok, banyak di antara kalian yang salah menjawab. Di dalam menentukan gagasan pokok, seharusnya dalam satu paragraf hanya satu kalimat, namun kalian banyak yang membuat terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian untuk tugas yang kedua, meringkas, ini banyak siswa yang tidak mengerjakan, sehingga nilai kalian banyak yang di bawah angka 90, bahkan ada yang mencapai nilai 50. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah menganalisis kebahasaan teks laporan observasi. Nah, di dalam laporan hasil observasi itu terdapat kata dan frasa. Perbedaan antara kata dan frasa, kalau kata hanya terdiri dari satu kata, sedangkan frasa adalah terdiri dari beberapa kata namun masih memiliki satu fungsi, yaitu tidak memiliki subjek dan predikat. Nah, contoh kata misalnya wayang itu termasuk kata. Tetapi kalau misalnya yang berbentuk frasa, wayang merupakan tradisi budaya bangsa, itu berbentuk frasa. Jadi kalau kata hanya terdiri satu kata, kalau frasa terdiri dari beberapa kata tetapi masih memiliki satu fungsi, dan di dalam frasa tidak ada subjek dan tidak ada predikat. Nah, frasa itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah frasa nomina atau frasa yang berasal dari kata benda, dan yang kedua adalah frasa verbal atau frasa yang berasal dari kata kerja. Baiklah, saya akan memberi contoh frasa dalam bentuk nomina atau dalam bentuk benda. Saya ambil dari kata wayang. Wayang termasuk kata, tapi kalau frasanya wayang wong atau wayang orang itu termasuk frasa, itu frasanya nomina. Kenapa frasa nomina? Karena wayang berasal dari kata benda. Jadi kalau kata contohnya wayang, kalau frasa contohnya wayang wong atau wayang orang. Kenapa disebut frasa bukan kata? Karena dia terdiri dari lebih dari satu kata. Tadi saya katakan kalau kata hanya terdiri dari satu kata, sedangkan frasa terdiri dari beberapa kata tetapi masih satu fungsi. Contoh lain dari kata wayang yaitu wayang golek atau wayang boneka, itu terdiri dari 4 kata. Itu termasuk frasa karena dia terdiri dari lebih dari satu kata. Nah, ini adalah contoh frasa nominal atau frasa benda. Kemudian yang kedua adalah frasa verba, yaitu frasa yang berasal dari kata kerja. Nah, membagi itu adalah contoh kata kerja, membagi. Tetapi kalau sudah membagi itu bukan kata kerja, itu namanya frasa verba. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya kalau kata kerja terdiri dari satu kata, kalau verba, frasa verba terdiri dari lebih dari satu kata. Contoh lain, misalnya kata
disesuaikan itu namanya kata kerja. Disesuaikan namanya kata kerja. Tapi kalau kalimatnya telah disesuaikan, itu bukan kata kerja, itu namanya frasa verba. Contoh lain, kata mengembangkan itu namanya kata kerja. Mengembangkan itu kata kerja. Tapi kalau sudah mengembangkan, itu berarti frasa verba. Jadi kalau kata kerja hanya terdiri dari satu kata, kalau frasa verba itu terdiri dari satu kata atau lebih. Nah, itulah perbedaan antara frasa verba dengan frasa nomina. Nah, baik frasa verba maupun frasa nomina itu selalu ada di dalam laporan teks observasi. Namun yang paling banyak digunakan pada laporan teks observasi adalah frasa nomina, bukan frasa kerja. Demikian perbedaannya antara frasa nomina dengan frasa verba. Demikian materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Dan pada hari ini Bapak belum memberikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.